Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Telaga Zam-Zam. Kisah penggalian dan terpancarnya air Zam-Zam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk umat manusia sangat masyhur dan terkenal. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membawa Hajar dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam di saat Ismail alaihissalam masih dalam susuan ibunya. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di bawah sebuah pohon yang rindang di dekat Zam-Zam. Di Mekah saat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan dan sumber mata air. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya membekali mereka satu kantong kurma dan satu kendi air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memalingkan tubuhnya untuk berangkat meninggalkan keduanya. Selanjutnya Siti Hajar mengikutinya seraya berkata, "Kemanakah engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada penghuni dan apapun juga?" Ia mengulang-ulang ucapannya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan tanpa menoleh. Lalu Siti Hajar berkata, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim berkata, "Ya." Siti Hajar berkata, "Jika demikian, pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Siti Hajar kembali ke tempat Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun terus berlalu hingga ketika ia sampai di Thaniyah yang ia tidak melihatnya lagi, ia menghadap ke Baitullah. Kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuh, yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Maka Siti Hajar menyusui Ismail dan minum dari air dalam kendi tersebut hingga airnya habis, dan Ismail kehausan. Ia melihat anaknya meronta-ronta. Pemandangan tersebut membuatnya tak sanggup melihatnya, dan ia pun pergi mencari air. Ia dapati bukit Sofa, dataran tinggi yang paling dekat dengannya. Lalu ia mendakinya dan menghadap ke lembah. Ia berharap melihat seseorang, tetapi ia tidak melihat siapapun. Kemudian ia turun dari bukit Sofa hingga sampai di lembah. Ia mengangkat ujung kainnya, kemudian berlari-lari kecil seperti orang yang kelelahan hingga melewati lembah. Lalu ia mendaki bukit Marwah dan berdiri di atasnya dan melemparkan pandangannya ke segala arah. Ia berharap menemukan seseorang, tetapi ia tidak melihat siapapun. Ia melakukan hal ini sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walidalika sa'an nasu bainahuma." Karena inilah manusia melakukan sa'i antara kedua bukit Sofa dan Marwah. Di saat ia masih melemparkan pandangannya dari atas Marwah, Siti Hajar mendengar suara, lalu berkata kepada dirinya, "Diam." Kemudian ia diam. Ternyata ia mendengar suara lagi. Lalu ia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Apakah engkau dapat menolongku?"
tiba-tiba ada malaikat di tempat Zam-Zam. Lalu malaikat tersebut menggali tanah dengan sayapnya hingga muncullah air. Lalu Siti Hajar memagari air tersebut dengan pasir agar terkumpul, dan menciduk air dengan tangannya lalu memasukkannya ke dalam kendi. Mata air itu meresap ke dalam tanah setelah diciduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tarokat Zam-Zam au qala laulam tagharraf minal ma'i lakanat Zam-Zam ainan muayyana." Andai Siti Hajar membiarkan Zam-Zam mengalir, atau beliau berkata andai Siti Hajar tidak menciduknya, niscaya Zam-Zam menjadi telaga yang mengalir. Lalu Siti Hajar minum dan menyusui anaknya. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Jangan engkau merasa disia-siakan, karena sesungguhnya di sini akan ada Baitullah yang nantinya dibangun oleh anak ini dan bapaknya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keluarganya." Lenyapnya sumur Zam-Zam. Kemudian sumur Zam-Zam lenyap dan tandanya hilang dengan berlalunya hari dan bergantinya malam. Yaqut Al-Hamawi berkata, dengan bergantinya hari sehingga banjir dan hujan membuat telaga Zam-Zam lenyap, dan tidak ada tanda-tanda untuk mengetahuinya lagi. Pendapat yang benar bahwa sumur Zam-Zam ditimbun dan dihilangkan tanda-tandanya oleh suku Jurhum di saat mereka akan meninggalkan Mekah. Abdul Muthalib menggali kembali sumur Zam-Zam. Telaga Zam-Zam terus lenyap dari permukaan dan tidak diketahui tempatnya hingga Abdul Muthalib memangku jabatan sebagai pemberi makan dan minum jamaah haji. Suatu ketika ia didatangi di dalam tidurnya, lalu orang tersebut berkata, "Galilah Thayyibah, sumber kebaikan." Abdul Muthalib berkata, "Apa itu Thayyibah?" Keesokan harinya ia didatangi lagi dan orang itu berkata, "Galilah Barwah, sumber manfaat." Abdul Muthalib berkata lagi, "Apa itu Barwah?" Keesokan harinya ia datangi lagi dan orang itu berkata, "Galilah Al-Madhunah, sesuatu yang dikikirkan." Abdul Muthalib berkata, "Apa itu Al-Madhunah?" Lalu orang tersebut berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib berkata, "Apa itu Zam-Zam?" Orang tersebut berkata, "Yaitu sumur yang tak pernah kering airnya dan tak pernah habis. Engkau akan dapat memberi minum berapapun jumlah jamaah haji. Terletak di antara kotoran dan darah, tempat penyembelihan hewan untuk sejajan ke Ka'bah. Tepatnya di mana seekor gagak yang bersayap putih mematuk hewan sesajian. Telaga ini nantinya menjadi kebanggaanmu dan anak keturunanmu. Dan memang burung gagak bersayap putih selalu mematuk hewan sesajian di tempat darah dan kotoran." Lalu keesokan harinya Abdul Muthalib membawa cangkul dan beliung yang berangkat bersama anaknya Al-Harith. Di hari itu anaknya hanya Al-Harith. Mereka terus menggali selama 3 hari hingga menemukan sebuah sumur. Maka ia bertakbir dan berkata, "Ini sumur Ismail." Orang-orang Quraisy berkata, "Ikutkan kami menguasainya." Abdul Muthalib berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Ini khusus untukku. Kalau kalian tidak puas, carilah orang untuk mengadili kita." Mereka berkata, "Wanita tukang tenung di Bani Sa'ad." Lalu mereka berangkat menuju wanita tersebut. Di tengah perjalanan mereka dilanda kehausan yang sangat dan mereka nyaris mati. Maka Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, sikap pasrah ini adalah kelemahan. Kenapa kita tidak berusaha mencari air? Semoga Allah memberi kita air." Mereka pun bersiap-siap berpencar mencari air. Dan Abdul Muthalib mulai menunggang kendaraannya. Ketika untanya bergerak terpancar, dari bawah kuku untanya air tawar. Sekonyong-konyong Abdul Muthalib bertakbir dan para sahabatnya ikut bertakbir. Lalu mereka semuanya meminum air tersebut. Dan mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Orang yang menginformasikan tentang sumur Zam-Zam telah memutuskan perkara kita. Demi Allah, selama-lamanya kami tidak akan menghujatmu." Lalu mereka kembali dan mereka merelakan Zam-Zam dikuasai oleh Abdul Muthalib. Nama-nama sumber Zam-Zam. Zam-Zam mempunyai banyak nama, dan banyaknya nama ini menunjukkan bahwa hal tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Sumur ini dinamakan Zam-Zam karena airnya yang sangat banyak.
Dan Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti banyak dan berkumpul. Juga diberi nama Zam-Zam karena Hajar mengumpulkan pasir di sekitar tempat air memancar. Jika ia tidak melakukannya, maka air akan mengalir sehingga dapat menenggelamkan semuanya. Beberapa nama Zam-Zam termasuk Asy'abah, Barroh, Tibba, Busra, Audah, Sofia, Syarab al-Abrar, Madhuna, dan nama-nama lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua untuk dapat melakukan ibadah haji dan umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا